Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa nu'minu bihi wa natawakkalu alaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. La haula wa la quwwata illa billah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairun min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Amma ba'd, fa ya ayyuhal hadirun, usi nafsi wa iyyakum bitaqwallah. Hadirin hadirat jamaah salat subuh Masjid Baitul Salam, hadani Allah wa iyyakum. Yang senantiasa kami hormati para sepuh, bini sepuh, para ustaz, ustazah ingkang tansah kawula hormati, wabil khusus jajaran kepengurusan Dewan Kemakmuran Masjid Baitul Salam, Desa Gedung Jaya, Blok Silorot, yang mudah-mudahan Allah senantiasa menyayangi kita sekalian, Allah senantiasa mengasihi kita semua, Allah senantiasa merahmati kita semua, Allah memberikan kesehatan jasmani, rohani, dan ekonomi untuk kita sekalian, sehingga tetap anggone ibadah dumateng Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin hadirat hadanallahu iyyakum. Pangapunten saderenge bener jadwale Bapak Ustaz Mukarramin keranten kiamke lagi sakit. Mugi-mugi Allah maringi sehat malih, dan kepada sanak saudara kita, keluarga kita, teman-teman kita yang saat ini sedang sakit, semoga Allah memudahkan dalam proses penyembuhannya, dan juga bagi yang sedang mengalami masalah ataupun ujian, diberikan ujian oleh Allah, semoga diberikan solusi yang terbaik. Dan yang sedang melaksanakan belajar, baik belajar umum ataupun pesantren, semoga diberikan futuh oleh Allah, diberikan ilmu yang barokah, manfaat di dunia hatta akhirah. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin 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 ya rabbal alamin. Terima kasih atas doanya untuk kita semua. Hadirin hadirat hadanallahu iyyakum.
Tak terasa kita semua sudah memasuki 10 hari yang terakhir di bulan suci Ramadan. Tepatnya hari ini masuk ke hari yang ke-23. Mudah-mudahan semua amaliyah kita dari awal sampai sekarang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala kesalahan dan kekhilafan serta kekurangan-kekurangan ditutupi dengan maghfirahnya. Amin amin ya rabbal alamin. Sesuai dengan hukum kompetisi dalam turnamen ataupun perlombaan, kalau sudah memasuki fase yang terakhir berarti kita sudah memasuki fase final, tahapan final. Ketika sudah masuk tahapan final, pasti pesertanya tambah sedikit. Beda dengan 10 hari yang pertama, karena semuanya memasuki fase apa artinya? 10 hari yang pertama biasanya pesertanya akeh. Enggak cilik, enggak gede, enggak tua, enggak nom, enggak lanang, enggak wadon, kabeh kepingin manjing barisane wong-wong sing bertakwa mateng Allah Subhanahu wa taala. Sampai yang jarang ke masjid pun kalau 10 hari pertama itu pada berduyun-duyun, berbondong-bondong pengen manjing nang Masjid Baitus Salam. Seiring berjalannya waktu, setelah 10 hari pertama selesai, masuk ke semifinal. Sing mau padu melu-meluan patut berguguran. Sing padu pengen pamer baju baru, jersey baru, itu sudah mulai berguguran di babak penyisihan. Masuk ke fase semifinal, mulai semuanya punya iktikad, punya keinginan, punya cita-cita bisa melewati fase semifinal dan berkeinginan masuk ke ke babak final. Semuanya menginginkan masuk ke babak final. Tapi sesuai dengan hukum kompetisi tidak semuanya jadi pemenang. Akhirnya bertumbangan, bergelimpangan, berguguran. Dan alhamdulillah kita yang saat ini dan keluarga kita, tetangga kita yang masih tetap konsisten mengisi kegiatan-kegiatan di bulan suci Ramadan, inilah yang termasuk finalis. Semoga semuanya termasuk pemenang yang bisa melawan hawa nafsu di bulan suci Ramadan dan menang bisa menjalankan ibadah puasa sampai tutup, sampai selesai. Amin ya rabbal alamin. Sehingga kita mendapatkan predikat champion pemenang, yaitu mendapatkan predikat muttaqin. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat hadani Allah iyakum. Tentunya di 10 hari yang terakhir kita semua di samping menginginkan predikat muttaqin juga mendambakan bisa bertemu dengan salah satu malam yang mana malam itu lebih baik daripada 1000 bulan. Namanya malam Lailatul Qadar. Kita nggak ada yang tahu kapan terjadinya malam Lailatul Qadar. Nggak ada yang tahu. Sampai Nabi pun tidak diberikan bocoran oleh Allah Subhanahu wa taala kapan pastinya terjadinya malam Lailatul Qadar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hanya memberikan simbol-simbol ataupun tanda-tanda kapan waktunya malam Lailatul Qadar, yaitu diantaranya malam Lailatul Qadar terjadi
di 10 hari yang terakhir di bulan suci Ramadan. Berarti sekarang mulai kemarin malam 21, ini kita punya harapan semoga bisa menangi malam Lailatul Qadar. Kemudian yang kedua, indikasi mendapatkan Lailatul Qadar terjadi di malam-malam ganjil di 10 hari yang terakhir di bulan suci Ramadan. Kemudian para ulama, para salafus sholihin juga mengisyaratkan di antara tanda-tanda malam Lailatul Qadar itu jagate padang jembrang. Jagate padang jembrang, gak mendung, apa maning hujan, tidak ada angin yang ribut, anginnya tenang, semuanya tenang. Dan saat itulah ketika kita menjumpai malam Lailatul Qadar, bangunkan anak dan istri kita untuk sama-sama memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita gunakan untuk bermunajat, kita gunakan malam-malam di 10 hari yang terakhir di bulan suci Ramadan untuk memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah kalau kita getol, kalau kita rajin dari mulai awal sampai akhir, pasti kita semua mendapatkan malam Lailatul Qadar. Lah, karena tidak ada yang tahu kapan terjadinya malam Lailatul Qadar, tidak ada yang tahu secara persis kapan terjadinya malam Lailatul Qadar, As-Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki Al-Hasani pernah memberikan ciri-ciri orang yang mendapatkan Lailatul Qadar. Ciri-ciri yang pertama, orang-orang yang mendapatkan Lailatul Qadar, yang pertama hatinya diberikan lembut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin hadirat hadanallahu iyyakum. Bisa kita telusuri diri kita sendiri. Apakah sampai saat ini hati kita lembut kepada orang lain, kepada makhluk Allah yang lain? Apakah hati kita tambah angas, tambah beringasan, tambah sangar perawakannya, perasaannya dengan orang lain, dengan makhluk Allah lainnya? Hanya diri kita lah yang tahu. Apakah kita peka dengan tetangga kita yang statusnya yatim, yang statusnya janda, yang harus kita kasihi, kita sayangi, kita santuni mereka semua. Ingatlah tetangga kita yang serba terbatas, baik dari segi ekonomi ataupun finansial lain sebagainya. Kalau kita merasa peka, kemudian kita merasa iba dan timbul rasa kasihan kepada mereka, berarti hati kita dilembutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan itu ada indikasi kita mendapatkan Lailatul Qadar. Jangan sampai kita keluar dari bulan suci Ramadan perasaan bangga, perasaan juawakan, perasaan gumedi, sombong dan lain sebagainya masih ada dalam diri kita masing-masing. Enyahkanlah, lembutkanlah hati kita. Dengan cara apa? Dengan sering bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, ciri-ciri orang yang mendapatkan Lailatul Qadar, kita semua akan mudah menangis, akan mudah menitikkan air mata karena menyesali banyak kekurangan-kekurangan dalam kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin hadirat hadan ya Allah iyyakum. Kalau hati kita, diri kita jarang iba, jarang merasa kasihan kepada orang lain, sulit kita menitikkan air mata.
Tetapi walaupun hati kita masih keras, tapi beneri kita mendapatkan malam Lailatul Qadar, insya Allah kita mudah terenyuh, mudah merasakan penderitaan orang lain. Terkadang ada ibu-ibu yang sudah tua renta mendatangi rumah kita, menginginkan belas kasihan dari kita, menginginkan uluran tangan dari kita, menginginkan sebagian rizki yang kita miliki untuk didermakan kepada mereka. Kalau kita benar-benar mendapatkan Lailatul Qadar, niscaya apapun yang ada dalam diri kita yang itu sudah melebihi dari kadar kebutuhan kita, kita siap berbagi kepada mereka sekalian. Hadirin hadani Allah ayakum. Itulah ciri-ciri orang yang mendapatkan Lailatul Qadar. Di antaranya mudah menangis. Terkadang dalam membaca Al-Quran, ayat-ayat suci Al-Quranul Karim, kita tidak tahu artinya, kita tidak tahu maknanya, kita tidak tahu maksudnya. Kami temu-temu gergelan, matai temu-temu menitikkan air mata. Padahal kita nggak tahu artinya. Apa maknanya sing wis weruh artinya. Apalagi yang sudah tahu makna dan isi kandungan ayat-ayat yang kita baca. Tentunya hati kita mudah merasakan apa yang orang lain rasakan. Hati kita peka kepada orang lain. Kemudian yang keempat, ciri-ciri orang yang mendapatkan Lailatul Qadar merasa malu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Isin karo Gusti Allah. Isinnya kenapa? Sampai sekarang kita masih rajin ibadah. Tapi masih sering pula ngelendengi tanggai. Masih sering ngerasani bature. Masih sering menyakiti anak kita ataupun istri kita sekalian. Bapak-bapak, ibu-ibu, masih ada yang seperti itu? Enggak, alhamdulillah. Mudah-mudahan enggak selamanya, tidak hanya hari ini saja, tapi seterusnya. Tidak hanya ketika di bulan suci Ramadan mawon, tapi terus berkesinambungan. Jangan sampai kita merasa malu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala karena diri kita menanggung dosa-dosa yang sangat banyak. Kalau kita merasa malu kepada Allah, kita merasa izin kepada Allah, itu ketika kita ingin berbuat salah, ketika kita ingin berbuat maksiat, merasa diri kita diawasi oleh Allah. Pengen ngobrol lagi wayahe ngaji izin karena diteleng karo Gusti Allah. Lagi ibadah, lagi sholat, injek-injekan sikil, senggol-senggolan, sampai dorong-dorongan, izin karena dilihat oleh Allah. Pengen mengambil hak orang lain, mengambil hak orang yang bukan hak kita urungkan, itu namanya malu kepada Allah. Karena merasa apa yang kita lakukan, apa yang kita perbuat, dan apa yang kita ucapkan senantiasa didengar dan dilihat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, serta ditulis di pembukuan pribadi kita masing-masing di Lauhil Mahfuz oleh malaikat Raqib dan Atid. Dudu ai isinku pengen jamaah nang masjid purung. Dudu kuwi pengertian isin. Dudu pengen ngaji wis usiane blikno maning. Usia wis tua, wis pensiun, wis purna tugas, pengen ngaji, terus mengurungkan niatnya
bukan itu pengertian malu. Malu ketika kita pengen berbuat salah, malu ketika kita pengen berbuat maksiat, kemudian kita mengurungkan niatan itu karena merasa dilihat oleh Allah, itulah pengertian daripada malu. Kalau pengen ngecek mic, pengen belajar azan nang masjid, terus ana sing moyoki, oh suaranya bagus beli azan-azan nang masjid keding. Terus akhirnya kita mundur, terus molosi, sukiki beli mangkat maning nang masjid, iku dudu isin arane, iku arane pengecut. Pengen tuh wis tua, usiae wis beli maning, ngaji, kuliah subuh, kultum, kuliah 7 menit, belum terawih. Terus kita wurung, bocah kiyen maning sing ngisi, wong kiyen maning sing ngisi sing ceramah. Wis lah beli situ lah balik baik. Kalau kita seperti itu, berarti kita bukan malu kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi pengecut kepada sesama manusia. Kalau kita benar-benar ikhlas, kalau kita benar-benar menyerahkan apa yang kita miliki kepada Allah Subhanahu wa taala, harus sing ngajari wonge enom, wonge tuwa, wong lanang ataupun wong wadon, selagi masih dalam koridor syariat agama Islam, tidak mengurungkan niatan kita untuk belajar. Walaupun sing ngomong ku masih enom, walaupun sing ngomong terkadang anaknya dewek, putue dewek, kalau hati kita benar-benar merasa ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak sedikit pun mengurangi keniatan kita untuk belajar. Maka dari itu para hadirin dan hadirat jamaah Baitus Salam yang kami muliakan, mari jangan egois, jangan takabur, jangan sombong ketika kita ingin belajar. Ketika kita ingin beribadah, enyahkanlah perasaan-perasaan seperti itu. Karena pengalaman orang-orang yang baru pertama kali masuk masjid, wis tua tapi nembe mancing masjid maning, itu seakan-akan dunia melihat dirinya. Semua orang seakan-akan melototi dheweke, padahal enggak sama sekali. Tidak ada yang ngaruh biru, tidak ada yang godain, tidak ada yang mencemooh kita. Maka kami berpesan kepada pribadi kami dan juga kepada seluruh hadirin dan hadirat, mari luruskan niat kita lillahi ta'ala. Dalam beribadah apapun, dalam muasyarah, dalam muamalah, ataupun dalam hal apapun, luruskan niat kita lillahi ta'ala. Ketika kita pengen mengerjakan karena Allah, kalau kita pengen meninggalkan sesuatu pun karena Allah Subhanahu wa taala. Itulah pengertian definisi daripada malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ciri-ciri orang-orang yang mendapatkan malam Lailatul Qadar, yang kelima adalah rindu kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Bu, bapak-bapak, kangen boten sareng Rasulullah? Wis pernah ketemu Rasulullah? Dereng. Wis pernah ngimpi ketemu Rasulullah? Mungkin ada yang sudah. Semoga sudah ada yang pernah ngimpi ketemu Rasulullah. Kenal karo Rasulullah? Kenal? Kenapa kita terkadang belum mimpi ketemu Rasulullah? Kenapa? Yang pertama, karena kita belum mengenal Rasulullah SAW. Yang kita baca baru sholawat-sholawat, pujian-pujian kepada Rasulullah. Tetapi biografi beliau,
sepak terjang beliau, sejarah beliau, riwayat hidup beliau, kita terkadang tidak belajar, tidak mempelajarinya, sehingga kita tidak bisa mengaplikasikan kehidupan kita dimirip-mirip akan dari kehidupan ya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kiai kula, Kiai Haji Dhaifur Mawardi niku salah tunggalipun tiyang, salah seorang yang sering mimpi ketemu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sampai ketika ngaji Ramadanan, puasaan, pernah ketika kami masih nyantri di beliau, itu ketika lagi ngaji puasaan, karena air puasaan itu ngaji awit ba'da subuh, medun subuhan langsung ngaji, cus sampai jam 9. Jam 9 istirahat sejenak, sekedar ke belakang ke WC, kemudian sholat duha, terus lanjut maning sampai zuhur. Habis zuhur, setelah sholat istirahat sejenak, terkadang nggak sampai istirahat, ngaji maning sampai asar. Habis maghrib, habis isya, ngaji maning sampai jam 12 malam. Setiap hari. Nah, suatu saat beliau itu saking pegele ketika ngaji seperti itu di jor, esok, awan, bengi, beliau terlelap dalam ngaji ini, ngantuk sampai dan kepalanya nenggor mik, dor mana, karena saking ngantuk, saking payah, saking pegele. Nah, kemudian tiba-tiba beliau terbangun sambil menangis. Kemudian beliau bercerita sampai terbangun dan nangis karena habis dipijeti Rasulullah pundake. Dipijeti nyet nang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampai terbangun, sampai terjaga dan nangis, kemudian menceritakan kepada santri-santrinya. Diinjak-injak pernah sampai di Makkatul Mukarramah di Mekah itu ada yang namanya sumur Taifur, Bi'ru Taifur. Itu konon ceritanya As-Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki Al-Hasani di Mekah waktu itu kemarau panjang, kemudian debit airnya sudah minim banget, mengandalkan air Zam-Zam yang dibagi seluruh kota Mekah. Kemudian karena santrinya banyak sehingga kekurangan stok air. Terus beliau Syekh Muhammad Al-Maliki memerintahkan kepada murid-muridnya, santri-santri ini, wahai santri-santriku, cobalah bermunajat kepada Allah, minta petunjuk kepada Allah. Aku pengen bikin sumur, untuk mencukupi kebutuhan di pondoknya. Kemudian beliau, guru kami, Kiai Haji Dhaifur Mawardi, mimpi. Dalam mimpinya beliau ngerek timbo, kerek angge rodan itu, kerek. Ketika diangkat, timbai diangkat, sing nongol dudu timbo, tapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sing metu, sing nongol dudu timbae, dudu banyuhe, tapi Rasulullah. Terus beliau menyampaikan kepada gurunya Syekh Muhammad, wahai guru, itu saya tadi malam mimpi, menceritakan proses mimpinya, terus kemudian digalilah tempat di mana beliau mimpi. Sampai sekarang masih ada sumurnya, namanya Bi'ru Taifur, sumur Taifur.
Itu karena sering mimpi ketemu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ayo sering ketemu Rasulullah pasti kangennya beli kira-kira. Kangen. Kalau nggak ketemu kangen. Kalau nggak mimpi kangen. Nah kadang kita lagi ibadah pirakat kemutan Rasulullah. Lagi solawatan arah kemutan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah kalau kita mendapatkan Lailatul Qadar, niscaya hati kita tambah rindu, tambah kangen kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin hadirat hadani Allah wa iyyakum. Kemudian yang keenam, ciri-ciri orang yang mendapatkan malam Lailatul Qadar senantiasa merasa tenang dan lapang dada. Orang yang mendapatkan Lailatul Qadar pasti kehidupannya akan tenang. Dipai rezeki setitik, ya alhamdulillah, itu anugerah terindah dari Allah Subhanahu wa taala. Dipaine akeh juga tidak menambah sombong kepada Allah dan makhluknya. Dipai setitik, ya alhamdulillah, dipai akeh ya alhamdulillah. Beda bari wong kon kunir, wong siloro terkadang ai dipai akeh meneng bae, pilih wewaronan pature, kuwatir dijaluki, kuwatir di tekani proposal, ketika lagi pilot, ketika lagi seret mengeluh kepada sesama manusia. Iku wong kanalah wong ado. Wong kebon kunir sok wetane. Itulah. Kalau kita memang benar-benar mendapatkan Lailatul Qadar, niscaya kita merasa lapang dada. Gampang menerima kondisi apapun, kita mudah sabar kepada Allah. Pengen diparingi rezeki sing akeh ya alhamdulillah. Anake nakal ya alhamdulillah. Karena itu merupakan pemberian dari Allah. Apakah kita bisa bim salabim anak yang nakal tadi idep? Nggak bisa. Jangankan kita kelasnya kita, Nabi Nuh alaihi salam pun nggak bisa memberikan hidayah kepada anaknya. Semono darah dagingnya Nabi Nuh nggak bisa diarahkan kalau tidak ada campur tangan dari Allah Subhanahu. Maka dari itu kepada hadirin dan hadirat, mari kita jalankan syariat dan ikhtiar. Anak di pondokaken, anak di sekolahaken, anak di madrasahaken. Ojo sampai anak-anak kita buta huruf Arab, buta huruf Latin, buta tentang pengetahuan teknologi, sehingga merasa kesulitan di kemudian harinya karena kebodohannya. Karena man taraka waladahu jahilan kana kullu dzambin amilahu alaihi. Siapa orangnya yang meninggalkan anak dalam kondisi bodoh, nggak tahu cara sholat sing bener kepriben beli weruh, cara ngaji sing bener beli weruh, karena beli lokat diwarai nang wong tuae, karena beli pernah dipondokaken nang wong tuae, karena beli pernah di madrasahaken nang wong tuae, sehingga sampai dewasa orang tadi tidak tahu cara sholat yang benar, cara ngaji sing benar, cara ibadah sing benar, maka kana kullu dzambin amilahu alaihi. Setiap dosa yang diperbuat oleh anak kita karena kelalaian kita dulu ketika mengasuh akan dibrukaken nang wong tuae. Na'udzubillahi min dzalik. Maka dari itu kepada seluruh hadirin dan hadirat yang mempunyai anak, yang menjadi tanggung jawab kita, masih menjadi tanggung jawab kita, arahkanlah di pendidikan.
Tidak hanya pendidikan umum, tetapi juga pendidikan agama. Karena dengan pendidikan agama lah anak-anak kita nantinya bisa menjadi invest bagi orang tuanya dengan doanya, dengan ibadahnya, dengan lantunan ayat-ayat Al-Qur'annya. Amin Allahumma amin. Kemudian yang ketujuh, orang-orang yang mendapatkan Lailatul Qadar bertambah rajin ibadah. Kita bisa mengevaluasi diri kita. Tambah kesini, tambah males, apa tambah rajin? Nang masjid. Hai masih angger, berarti mungkin kita oleh pujuke Lailatul Qadar. Beli beros sih, kapan Lailatul Qadar? Hai ketemu kembali Lailatul Qadar, insya Allah kita akan tambah rajin. Tidak hanya ketika di bulan suci Ramadan saja, tapi di 11 bulan selain Ramadan pun kita akan tetap rajin nang Baitus Salam. Jamaah tambah wekel, tambah rajin, ibadah nang rumah tambah bagus, muasyarah seserawungan dari anak dan istri tambah baik, tambah sayang. Itulah ciri-ciri mendapatkan Lailatul Qadar. Kemudian yang terakhir, orang yang mendapatkan Lailatul Qadar akan rindu berjumpa Allah Subhanahu wa ta'ala. Wong sing rindu karo Gusti Allah berarti ngerasae samune wis pepek. Ngerasae enggak punya kesalahan-kesalahan yang belum dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oh siap mati. Ayo wong sing kangen karo Gusti Allah berarti wis siap mati. Mun siap mati dereng, Bapak-bapak? Mun siap dereng? Ibu-ibu pun siap dereng? Dereng. Keng nopo? Sangune masih kurang. Sangune durung akeh, anak-anake masih cilik-cilik. Rabiye masih ayu, kuwatir ditinggal, engko rabi maneh, duwe laki maneh. Itulah kalau kita mendapatkan Lailatul Qadar, insya Allah kita mengenyahkan masalah duniawi. Kita mengenyahkan masalah duniawi. Apapun yang ada di sekeliling kita kembali kepada Allah. Dari Allah untuk Allah. Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Harta yang kita kumpulkan dari Allah dan akan kembali kepada Allah dengan dibelanjakan untuk anak istri kita, untuk menafkahi anak istri kita, untuk kebutuhan pribadi kita, untuk ibadah kita semua, yang mana semuanya bermuara dari Allah dan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga kita semua mendapatkan malam Lailatul Qadar yang lebih baik daripada 1000 bulan, dan semoga apa yang menjadi ciri-ciri orang yang mendapatkan Lailatul Qadar melekat pada pribadi kita semua, sehingga tambah bagus kepada Allah dalam bermuasyarah, dalam berhubungan, dan juga baik berhubungan dengan sesama manusia dan sesama makhluknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, amin ya rabbal alamin. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan sebelum Idul Fitri bertemu dengan kita semua, kami pribadi dari awal sampai akhir mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada seluruh hadirin dan hadirat jamaah Masjid Baitus Salam atas kesalahan, kekhilafan yang telah pernah kami perbuat. Semoga kita termasuk minal aidin wal faizin wal maqbulin. Taqabbalallahu minna wa minkum shiyamana wa shiyamakum wa ibadatuna wa ibadatakum. Amin ya rabbal alamin. Wal afu minkum billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh.